Data topologi jaringan dan informasi peralatan menjadi dasar utama dalam membangun model sistem jaringan yang andal dan presisi. Lebih lanjut, desain teknis jaringan tegangan menengah atau JTM kini direpresentasikan secara geografis melalui pendekatan pemodelan software in the loop atau SIL. Teknologi ini diterapkan secara khusus untuk kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP sebagai bagian dari uji konsep pembangkit listrik virtual. Model simulasi semi-dinamis, quasi-dynamic simulation modeling, dilakukan dengan virtualisasi jaringan keadaan nyata near real-time dari data aset jaringan primer maupun sekunder KIPP. Hal ini mendukung analisis detail serta mengevaluasi kapasitas aset jaringan penyediaan layanan beban serta kecukupan pembangkitan tersedia. Integrasi energi baru energi terbarukan berbasis sistem jaringan teroptimalisasi berbasis topologi. Hal ini untuk melakukan optimasi integrasi skala menengah besar, optimasi spesifik lokasi, optimasi tipe EBED, dan pemilihan instrumen pendukung yang optimal. Estimasi status sistem distribusi, distribution state estimation, untuk jaringan seimbang dan tidak seimbang dilakukan untuk analisis mendalam pada pengumpan dinamis, serta berbasis variasi topologi. Hal ini esensial untuk replikasi analisis pada sistem distribusi manapun lainnya. Analisis probabilistik dilakukan berbasis pemodelan stokastik untuk pembangkit listrik terdistribusi, dan kebutuhan pelanggan dilakukan pada penyulang, feeder, tegangan menengah, TM, menuju tegangan rendah, TR, KIPP. Rekonfigurasi jaringan. Distribusi secara otomatis dilakukan untuk analisis penyesuaian beban pengumpan dan optimasi keseimbangan fase injeksi utilisasi optimal pembangkit EBED tersebar. Interkoneksi penyulang sistem distribusi tinggi ke menengah, menengah ke rendah guna analisis evaluasi pemadaman terjadwal, variasi perubahan topologi, serta tahap pengembangan perluasan jaringan. Skema kelistrikan modern, yakni fitur visualisasi peta kelistrikan geografis dengan layanan peta umum dan layanan peta kustomisasi berbasis Sistem Informasi Geografi (SIG) sebagai dasar analisis jaringan secara terperinci. Selanjutnya, kalkulasi aliran beban secara iteratif berulang dilakukan dengan langkah waktu yang dapat dikostumisasi sesuai kebutuhan milidetik sampai dengan jam, berguna untuk studi perencanaan yang melibatkan profil beban dinamis, deret waktu, dan perencanaan kecukupan pembangkitan jangka panjang. Evaluasi penilaian aset secara berjenjang dilakukan untuk perencanaan modernisasi jaringan, di mana optimasi profil tegangan untuk aliran daya dua arah menjadi hal krusial untuk membentuk skema sentra. Integrasi pembangkit tersebar terdistribusi, PTT, yakni berbasis kapasitas, lokasi penempatan injeksi, atau point PF connection, serta jenis, tipe PTT secara optimal. Seiring dengan penerapan aplikatif elektrifikasi transportasi, e-mobility, maka pengkajian terkait aset jaringan kelistrikan, terkait kapasitas, kualitas, dan keandalan infrastruktur pendukung jaringan kelistrikan sangat dibutuhkan dalam mensukseskan program e-mobility tersebut. Oleh karenanya, perencanaan sistem mikroenergi, yakni melakukan prediksi kebutuhan energi mendatang menjawab kekurangan metode proyeksi makro berdasarkan pertumbuhan populasi, aktivitas industri, tren teknologi yang bertujuan menghasilkan kebijakan berbasis teknologi dan inovasi. Berbasis teknoekonomi, untuk melakukan metode nilai aktiva bersih atau net present value, dengan mempertimbangkan biaya kerugian, biaya investasi, dampak ekonomi dari tingkat kegagalan, termasuk fungsi analisis keandalan, serta jadwal pelaksanaan proyek. Hal ini mutlak diperlukan untuk menilai kelayakan ekonomi sebuah gardu induk berdasarkan perhitungan aliran beban optimal, perencanaan optimal investasi tahunan berbasis evaluasi penentuan rasio efisiensi. Output atau hasil di tahun pertama, yakni 2 publikasi karya tulis ilmiah internasional, akan dipresentasikan di World Renewable Energy Congress 2026 di Perth, Australia. Sedangkan hasil kekayaan Intel Ketual, KI, sebanyak 4 draft final sedang disiapkan untuk didaftarkan. Selain itu, skema kolaborasi sinergi riset dengan Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, sedang finalisasi kesepakatan menuju kerjasama.
Berikut ide inovatif sekaligus pertanyaan riset yakni 1. Bagaimana melakukan akselerasi pencapaian target 100% pasokan energi listrik hijau, bersih, beremisi rendah di kawasan inti pusat pemerintahan KIPP, Ibu Kota Nusantara IKN secara desentralistik tersebar sesuai target NZE 2045 yakni Undang-Undang IKN 2022. Kedua, bagaimana melakukan substitusi gradual, pengurangan ketergantungan terhadap pasokan energi listrik skema konvensional, sentralistik, top-down menuju 100% utilisasi pasokan listrik hijau, bersih, dan beremisi rendah. Ketiga, bagaimana melakukan tahapan terciptanya kawasan khusus dalam bentuk klaster area komunal mandiri energi secara terpadu, berdiri sendiri, serta berkecukupan kebutuhan energi listriknya. Judul kegiatan aktivasi pembangkit listrik virtual PLV guna mewujudkan skema 100% pasokan listrik bersumber hijau, bersih, dan beremisi rendah area KIPP Ibu Kota Nusantara. Skenario aktivasi pembangkit listrik virtual dilakukan dengan dua skema, yakni skema desentralistik atau pemanfaatan pembangkit listrik sumber hijau, bersih, dan beremisi rendah tersebar sebagai pengurang substitusi ketergantungan pembangkit listrik berbahan bakar fosil terpusat pada sistem Kalimantan Raya, khususnya wilayah KIPP IKN. Kedua skema sentralistik, yakni pemanfaatan pembangkit listrik sumber hijau, bersih, dan beremisi rendah secara terpusat pada sistem Kalimantan Raya, khususnya wilayah sekitar KIPP IKN. Berikut 3 fokus kegiatan riset dan inovasi selama 3 tahun ke depan. 1. Desain SUV berbasis komunitas mandiri energi, KME, berfokus pada bukti konsep teknologi. Kedua, integrasi dan pemanfaatan pembangkit tersebar terdistribusi, PTT, berfokus pada konsep pengembangan dan pengujian. Ketiga, skenario operasi optimal pembangkit listrik, virtual KIPP IKN, berfokus pada analisis dan skenario strategis. Konklusi hipotesis, skema pembangkit listrik virtual, PLV, berpotensi menjadi akselerator transisi energi melalui 2 fungsi strategis yakni 1. Menjadi tool atau skema optimalisasi pemanfaatan energi hijau, bersih, dan rendah emisi dalam skala besar melalui integrasi dan orkestrasi sumber daya pembangkit tersebar, PTT, secara terdistribusi. Kedua, transformasi peran operator sistem tenaga listrik dari sekadar penjual komoditas energi konvensional menjadi fasilitator terbentuknya mekanisme jual beli listrik lokal berbasis skema trade-off. Pendekatan ini membuka ruang bagi fleksibilitas, efisiensi, serta partisipasi aktif produsen konsumen, prosumen, dalam ekosistem energi yang lebih desentralistik.